Dalam hadirat Tuhan kami menemukan kasih-Mu. Dalam hadirat Tuhan kami temukan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan yang memberikan kami kesanggupan untuk menghadapi setiap badai. Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk tetap berdiri tegak menghadapi apapun di hadapan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang keluar lebih daripada pemenang. Sebab itulah janji Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, malam hari ini kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh mengambil waktu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kami tahu orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan bela, Tuhan yang akan angkat, Tuhan yang akan tolong. Dan kami hadir di altar kudus Tuhan karena kami tahu kekuatan kami terbatas. Tapi kekuatan Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah pergi meninggalkan kami, umat-Mu. Kami berterima kasih buat malam hari yang indah ini. Kami boleh kembali menyembah Tuhan Yesus. Kami boleh ada di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan kami dapatkan kekuatan. Di hadirat Tuhan kami temukan jawaban. Di hadirat Tuhan kami ada pengharapan. Di hadirat Tuhan kami melihat kuasa. Itu sebabnya biarlah dalam hadirat Tuhan kami selalu mengalami lawatan Tuhan. Umat-Mu di rumah mereka masing-masing malam hari ini, ya Allah, Amba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar hari demi hari yang kami lalui, kami sungguh melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Kami sadar kami perlu Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini pun kami membuka hati kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu secara khusus. Kami juga nantinya akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa kami, yang kami tahu di dalam doa orang benar ada kuasa yang sangat besar. Sebelumnya kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu. Kami mau dibersihkan, kami mau dikoreksi, kami mau diperbaharui dengan firman-Mu. Kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami, Allah. Bicara bagi masing-masing kami, ya Roh Kudus. Kami buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, di hadirat Tuhan ada kuasa. Sama-sama ketik di kolom komentar, di hadirat Tuhan ada kuasa. Itu sebabnya firman Tuhan katakan Allah bersemayam, Allah bertata di atas puji-pujian umat. Tatkala kita memuji menyembah Tuhan, ada yang disembuhkan. Tatkala kita memuji menyembah Tuhan, ada yang diberikan hikmat untuk menemukan jalan keluar. Ada saja yang Tuhan buat, Tuhan kerjakan tatkala kita memuji dan menyembah Tuhan. Bahwa ini yang menjadi kebanggaan kita orang percaya, saudara dikasih dalam Tuhan. Hadirat Tuhan membawa kuasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita dalam Matius pasal yang ke-6. By the way, jangan lupa siapkan pokok-pokok doa Bapak Ibu di rumah Bapak Ibu masing-masing. Sebagaimana saya sudah sampaikan dan berulang-ulang, tiap hari Jumat secara khusus kita akan mengangkat setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kita yang kita sudah tuliskan di selembar kertas nantinya setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, pastikan semua sudah disediakan. Kita buka Alkitab kita, Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Di mana Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kekhawatiran. Jadi Tuhan menyampaikan secara khusus tentang kekhawatiran, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya, ini yang akan kita pelajari karena biar bagaimanapun kita hidup di muka bumi ini, kita diperhadapkan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan yang seringkali kalau kita mau jujur ada rasa kecemasan, ada rasa kekhawatiran. Nah, Tuhan Yesus sudah mengajarkan tentang hal kekhawatiran itu secara detail, secara rinci untuk kita dengarkan dan kita pelajari malam hari ini bersama-sama. Ya. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Karena itu aku berkata kepadamu. Sebelum Tuhan Yesus menyampaikan tentang hal kekhawatiran,
Tuhan berbicara tentang hal mengumpulkan harta. Setelah Tuhan Yesus berbicara tentang hal mengumpulkan harta, baru Tuhan Yesus lanjutkan tentang hal kekhawatiran. Ini bersambung, saudara, iya kan? Ini berkesinambungan. Ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa Tuhan bisa sampai berbicara tentang hal kekhawatiran? Karena sebelumnya Tuhan berbicara tentang hal mengumpulkan harta. Itu sebabnya kata-kata pertama di ayat 25 ini Tuhan Yesus bilang begini, karena itu aku berkata kepadamu, ya kan, janganlah khawatir akan hidupmu. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh khawatir akan hidup saya. Ayo. Sama-sama kita buat langkah profetik. Sama-sama kita mau menyatakan iman kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh khawatir akan hidup saya. Amin. Yesus bilang jangan khawatir akan hidupmu. Lihat, akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Makan, minum, pakai. Jangan khawatir, kata Tuhan Yesus, akan kebutuhan. Itu kan kebutuhan kita. Makan, minum, pakai itu kebutuhan. Jangan khawatir. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Bukankah tubuh itu lebih penting daripada makanan? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Jadi kalau suatu hari kita mulai khawatir, kita keluar rumah, kita lihat burung di luar, saudara. Iya kan? Ini lihat, kenapa kita perlu melihat ke sana? Lihat burung-burung yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal untuk lumbung mereka, Tuhan pelihara. Baru Tuhan Yesus bilang begini, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kita lebih berharga daripada burung-burung itu? Jadi saya ngajak setiap umat Tuhan yang kalau khawatir keluar rumah, lihat burung di udara. Kira-kira siapa yang kasih makan mereka? Tuhan Yesus jelas katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dahsyat. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu 40 sampai 45 cm, saudara. Berarti kurang lebih selangkah hidup manusia. Berarti Tuhan Yesus bilang orang yang khawatir tidak bisa melangkah barang selangkah saja. Tidak bisa berjalan maju barang cuman sehasta saja. 40 cm, 45 cm, gak bisa. Kenapa? Karena kekhawatiran yang mencekam hidupnya, sehingga untuk maju dan melangkah aja susah, takut. Makanya Tuhan Yesus bilang, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Gak ada. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi saya ingatkan buat setiap umat Tuhan yang malam hari ini bergabung dalam Breakthrough and Fasting Prayer, kalau kita mulai khawatir, lihat keluar, pandang burung di udara, cari bunga bakung di taman. Lihat itu, siapa yang pelihara mereka. Biar kita ingat apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus. Apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus, biar kita ingat, saudara. Kadang kita suka lupa. Kadang kita lebih fokus kepada apa yang kita lihat. Benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus, kita hidup orang percaya itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Karena apa? Karena seringkali yang kita lihat membuat kita khawatir, yang kita dengar membuat kita khawatir.
Seringkali itu yang terjadi, bukan? Makanya ketika apa yang kita lihat mulai menakutkan, apa yang kita dengar mulai mengkhawatirkan, masuk kamar berdoa, biar Tuhan yang memberikan damai. Ingat, Tuhan Yesus mengajarkan untuk jangan khawatir akan apapun juga. Ya, ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai kamu orang yang kurang percaya? Jadi perkataan ini ditujukan kepada orang yang kurang percaya. Lihat bunga bakung di ladang yang tidak memintal, tidak tidak dipelihara, tapi bisa bertumbuh indah. Dan kamu melebihi akan bunga bakung itu. Berarti perkataan semua ini, teguran-teguran semua ini ditujukan kepada orang yang kurang percaya. Sehingga akhirnya menyadarkan buat setiap kita, saya orang percaya. Kalau saya orang percaya, seharusnya saya mengerti hidup saya berharga, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir, ya kan? Dan berkata ayat 31, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini yang saya mau garis bawahi malam hari ini. Tidak mengenal Allah. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di sini ada dua bagian antara orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan orang-orang yang tahu bahwa Bapa di sorga akan memelihara kita. Di ayat 32 ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang di ayat 32 yang pertama bagian A, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari? Semua itu apa? Bersangkut paut dengan ayat 31. Makan, minum, pakai, kebutuhan sehari-hari, keperluan hidup. Ada banyak orang takut akan hari esok. Besok gue makan apa? Besok gue pakai apa? Besok bagaimana? Takut akan kebutuhannya tidak tercukupi. Itu sebabnya Tuhan Yesus tegur, engkau seperti orang-orang yang tidak mengenal Allahmu. Sampai sini ngerti ya saudara ya? Jadi orang yang khawatir akan hidupnya, orang yang khawatir akan hari depannya adalah orang yang tidak mengenal Allahnya. Kalau kita mengenal Allah yang kita sembah, maka kita tidak gampang khawatir. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu mengerti bahwa Bapamu di sorga akan memberikan apa yang kau perlukan. Kita bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah, kita mengenal Allah. Tapi jujur, kita seringkali lupa bahwa Allah memelihara hidup kita. Toh terbukti sampai hari ini kita masih ada. Betul kita masih punya pergumulan, kita masih punya persoalan. Betul ada hal-hal yang masih kita harus hadapi, kesulitan-kesulitan yang masuk yang harus kita jalani. Tapi kalau kita sampai saat ini boleh ada, kalau kita mau jujur semua karena Tuhan yang pelihara kita kok. Kalau kita mau jujur semua karena Tuhan kasih karunia-Nya, bukan karena kuat dan gagah kita. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lihat, fokusnya orang yang mengenal Allah bukan kepada keperluan hidupnya. Fokus orang yang mengenal Allah bukan lagi kepada keperluan hidupnya. Kenapa? Karena dia gak perlu cari itu. Dia tahu Tuhan pelihara hidupnya. Sekarang yang saya harus cari adalah bagaimana saya berkenan kepada Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang yang mengenal Allah akan mengejar perkenanan Tuhan. Bagaimana dia hidup berkenan kepada Tuhan. Orang yang tidak mengenal Allah akan mengejar kebutuhannya terlebih dahulu. Kita ada di mana? Kita ada di mana? Orang-orang yang mengenal Allah, yang mengejar perkenanan Tuhan,
Atau kita orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang hanya fokus kepada kebutuhan hidup kita dan menjadikan Tuhan sebagai pemenuh kebutuhan kita, memaksa. Tapi kalau kita mengenal Allah, kita mengaku kita adalah orang yang mengenal Allah, maka kita tahu ini bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan untuk pelihara hidup saya. Tapi bagian saya bagaimana saya hidup berkenan kepada Tuhan. Carilah, kejarlah perkenanan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita dibukakan hari ini. Ada banyak orang khawatir akan kebutuhan hidupnya. Ada banyak orang cemas, khawatir, takut menghadapi hari esok. Betul, kita tidak tahu apa yang terjadi besok, tapi kita tahu hari esok milik Tuhan. Saya hidup untuk hari ini, maka hari ini saya bersyukur. Besok saya akan melihat pertolongan Tuhan. Belajar untuk percaya kepada Allah. Kuncinya satu, kenal terlebih dahulu. Karena orang yang kenal akan Allah, tadi saya sudah bilang dan berulang-ulang saya akan sampaikan, orang yang kenal akan Allah tidak fokus kepada kebutuhan hidupnya. Karena dia tahu, aku kenal Allahku, aku kenal Bapakku, Bapakku tidak akan membiarkan aku, Bapakku tidak akan meninggalkan aku. Anak-anak, ini yang selalu saya pakai contohnya, anak-anak kita tidak akan memikirkan besok dia akan makan apa. Yang dia tahu besok bapaknya, orang tuanya akan menyediakan makanan. Dia tidak lagi memikirkan bagaimana bulan depan untuk membayar uang sekolah. Anak-anak gak mikirin itu, karena dia tahu ada orang tua yang tiap bulan pasti bayar uang sekolahnya. Seperti itulah anak-anak yang mengenal bapaknya. Kita adalah anak-anak yang mengenal Bapa kita, yang kita tahu hidup kita dipelihara oleh Bapa kita, yang kita tahu hidup kita dipelihara oleh Allah kita. Karena itu jangan fokus dengan kebutuhan hidupmu. Fokuslah bagaimana kau hidup berkenan kepada Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka yang ini akan ditambah-tambahkan dalam kehidupanmu. Syarat sederhana, kenal pribadi Allah. Itu sebabnya kesukaan Tuhan adalah ketika kita umat yang mengenal Dia. Lihat di dalam Yeremia 9, Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23 dan 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan ayat 24. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Lihat, yang pertama, jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Yang kedua, jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Yang ketiga, jangan orang kaya bermegah akan kekayaannya. Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Apa itu yang berikut? Lihat firman Tuhan, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh, apa dikatakan Tuhan? Semuanya itu kusukai. Tuhan menyukai ketika kita bermegah karena kita mengenal akan pribadinya. Kenapa? Karena ketika kita mengenal akan pribadi Allah, kita hidup tenang. Dan itu yang Tuhan mau, agar kita gak khawatir banyak hal. Kenallah pribadi Allahmu, karena itu yang Tuhan sukai. Sungguh, siapa yang mau bermegah, baiklah dia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Jadi kita udah tahu hari ini apa yang Tuhan suka ketika kita mengenal dan memahami pribadi Tuhan. Bersangkut paut juga dengan apa yang tadi Tuhan Yesus sampaikan, bahwa orang yang mengenal Allahnya, dia tidak akan fokus kepada kebutuhannya, karena dia tahu kebutuhannya Bapaknya yang pelihara, Tuhan yang pelihara.
Yang fokus orang mengenal Allah, yang fokus bagaimana dia hidup berkenan kepada Allah. Nah, saya pelajari ada beberapa ciri orang yang mengenal Allah. Saya mau bagikan hal ini. Sudahkah kita mengenal Allah kita? Ciri-cirinya apa, Pak? Yang pertama, orang yang mengenal Allahnya yang pertama, dia tidak akan tinggal dalam kekhawatiran. Apapun kekhawatiran itu. Ciri orang yang mengenal Allahnya jelas. Kita sudah belajar tadi dalam Matius 6. Dia tidak akan tinggal dalam khawatir. Dia bisa khawatir, tapi dia tidak tinggal dalam kekhawatiran. Saya mengerti betul, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita manusia tidak bisa melihat hari esok. Itu sebabnya kenapa banyak dari kita mulai khawatir akan hari esok. Karena kita nggak bisa lihat hari esok. Kita khawatir, sebagai manusia wajar khawatir. It's okay. Tapi jangan sampai engkau tinggal dan tenggelam dalam kekhawatiranmu. Karena orang yang sudah tinggal dan tenggelam dalam kekhawatirannya, maka dia akan mulai menghalalkan segala cara. Dia mulai akan cari-cari celah untuk melakukan apa yang dia anggap pikir benar. Karena kekhawatirannya dia sudah tinggal dan melekat dalam kekhawatiran itu. Kita bisa khawatir, tapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kita. Makanya Petrus mengajarkan kepada setiap kita dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Coba saudara lihat. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 bilang begini, saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Berarti Alkitab tahu bahwa kita manusia bisa khawatir. Tapi jangan sampai khawatir itu tenggelam dalam kekhawatiran kita. Kita tenggelam dan terlarut dalam kekhawatiran kita, sehingga akhirnya membuat kita depresi, membuat kita stres, membuat kita tertekan, membuat kita gak bisa bangkit. Karena tenggelam dalam kekhawatiran. Itu sebabnya ketika kita mulai khawatir, Alkitab sudah mengajarkan, bawa kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kenapa? Alkitab katakan selanjutnya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pelihara hidup saya. Sama kan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan tadi dalam Matius pasal 6. Jangan khawatir akan hidupmu, sebab Bapa di sorga yang akan pelihara hidup. Saya mau pastikan buat setiap kita, mulai hari ini engkau bisa khawatir. Engkau bisa, sangat bisa khawatir. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu mengikat hidupmu, sehingga engkau terikat dalam kekhawatiran, sehingga engkau terikat dalam kecemasan, dan engkau tidak bisa bangkit untuk melihat kemuliaan Tuhan. Wajar, khawatir wajar, tapi jangan sampai engkau tenggelam dalam kekhawatiran itu. Alkitab udah kasih jalan keluarnya ketika kita sedang khawatir. Alkitab sudah mengajarkan bagaimana caranya. Serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Tuhan, aku khawatir akan masa depanku. Tuhan, aku khawatir untuk ekonomiku. Tuhan, aku khawatir untuk anak-anakku. Tuhan, aku khawatir akan suamiku. Aku khawatir akan istriku. Aku khawatir akan rumah tanggaku. Aku serahkan kepadamu. Aku percaya Engkau lebih tahu apa yang menjadi keperluanku. Itulah firman Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, kalau engkau hari-hari ini sedang mengalami kekhawatiran, tertekan dalam kekhawatiran, bahkan kau sudah mulai tenggelam dalam kekhawatiran, hampir-hampir tidak bisa bangkit untuk menggagalkan kekhawatiran itu, saya ingatkan firman Tuhan ini. Ayo bawa, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Apapun kekhawatiranmu, ada tangan Tuhan yang selalu terbuka dan berkata, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, apa ciri orang yang mengenal Allah? Orang yang mengenal Allah yang pertama tidak akan hidup dan tinggal dalam kekhawatiran. Dia bisa khawatir, tapi tidak membiarkan kekhawatiran itu menghimpit imannya. Itu sebabnya dia menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, karena dia tahu ketika dia serahkan, maka Tuhan yang menjadi pembela dalam hidupnya. Yang kedua, apa ciri orang yang mengenal Allah? Orang yang mengenal Allah hidup dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama. Itu jelas ciri-cirinya karena tertulis dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 8, firman Tuhan bilang apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah.
Kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 7. Barang siapa mengasihi, orang yang mengasihi, dia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Berarti jelas, orang yang mengasihi Allah, orang yang mengasihi sesama, dia mengerti, dia mengenal Allah dan lahir dari Allah. Ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, lihat firman Tuhan katakan apa? Ia tidak mengenal Allah. Jadi jelas, orang yang mengenal Allah adalah orang yang hidup dalam kasih kepada Allah dan sesama. Masalahnya ada banyak orang yang mengasihi Allah tapi tidak bisa mengasihi sesama. Sulit mengampuni orang yang bersalah kepadanya, sulit melepaskan pengampunan, dan masih terikat dalam kebencian dan kepahitan. Hati-hati, kalau iblis tidak bisa menahan kita untuk beribadah, bersekutu kepada Tuhan, maka dia akan menghalangi kita untuk mengasihi sesama kita dengan membuat kita simpan benci, simpan dendam terhadap sesama. Ada orang-orang yang ngaku mengasihi Allah tapi tidak bisa mengasihi sesamanya. Demikian pula sebaliknya. Ada orang-orang yang mengasihi sesama tapi tidak mengasihi Allah dan menganggap Allah tidak ada. Kan ada orang-orang seperti itu. Dia mengasihi sesama, dia berbuat baik kepada sesama tapi tidak percaya kepada Allah. Tapi Yesus mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dua hal tidak bisa dipisahkan. Jadi saya pelajari orang yang mengenal Allah. Yang pertama, orang yang tidak hidup dan tenggelam dalam kekhawatiran. Dia bisa khawatir tapi menyerahkan kekhawatiran itu kepada Allah. Yang kedua, orang yang mengenal Allahnya adalah orang yang belajar mengasihi, baik mengasihi Allah maupun mengasihi sesama. Jadi ciri-cirinya sederhana. Engkau kenal Allahmu, engkau bisa mengasihi, karena Allah adalah kasih. Kalau kita bilang kita kenal Allah yang adalah kasih, tapi kita nggak bisa mengasihi sama, dipertanyakan Allah mana yang kita kenal. Jangan-jangan kita salah menyembah Allah. Kita ngaku kita kenal Allah kita, tapi kita sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dipertanyakan Allah mana yang kita sembah. Karena Allah adalah kasih, dan Allah mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah buat orang yang membenci. Itu Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Jadi yang kedua, orang yang mengenal Allah adalah orang yang hidup dalam kasih kepada Allah dan sesama. Ya, yang ketiga, yang terakhir, apa ciri orang yang mengenal Allah? Yang ketiga saya pelajari, orang yang mengenal Allah, dia hidup dalam ucapan syukur. Tidak bisa tidak. Kalau dia mengenal Allah, maka dia akan belajar bersyukur. Makanya Paulus bilang dalam Roma pasal yang pertama ayat 21. Roma pasal yang pertama ayat 21 bilang apa? Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, lihat, mereka gak ada orang-orang, ada kumpulan orang-orang yang mengaku mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ada orang-orang yang mengaku mengenal Allah tapi tidak memuliakan Dia dan tidak mengucap syukur kepadanya. Berarti mengambil sebuah kesimpulan, berarti engkau tidak mengenal Allahmu. Kenapa? Karena Rasul Paulus bilang dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu bukan suruhan pendeta, bersyukur dong, bersyukur, no. Itu perintah Tuhan, itu kehendak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan belajar bersyukur dengan setiap keadaan yang terjadi. Kenapa kita dituntut untuk bersyukur? Karena kita tahu yang Tuhan berikan selalu yang terbaik. Pemberian yang baik selalu datang dari atas. Iya kan? Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, mungkin kita belum terima keadaan sekarang, tapi kita mau belajar bersyukur. Ketika Tuhan lihat kita bersyukur dikasih perkara-perkara kecil, maka Tuhan percayakan kepadamu perkara-perkara yang besar.
belajar setia dalam perkara kecil. Kita belajar bersyukur aja. Ketika Tuhan lakukan, Tuhan izinkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita belajar bersyukur. Karena kita tahu hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita kenal kok Allah kita. Dia Allah yang tidak akan membiarkan kita mengizinkan masalah pergumulan melebihi kekuatan kita kok. Itu janji firman-Nya. Karena Dia Allah setia yang sudah menyediakan jalan keluar dalam kehidupan kita. Jadi yang ketiga saya pelajari, orang yang mengenal Allahnya adalah orang yang hidup dalam ucapan syukur. Ya. 1 Roma pasal yang pertama ayat 21 dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Belajar bersyukur. Karena itu kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah bersyukur. Kalau engkau kenal Allahmu dengan segala apa yang dikehendakinya, maka lakukan. Dan yang keempat, yang terakhir, siapa itu orang yang mengenal Allahnya? Yang pertama, orang yang mengenal adalah Allahnya adalah orang yang tidak tinggal dalam kekhawatiran, tidak tenggelam dalam kekhawatiran. Dia bisa khawatir, tapi dia mengenal Allahnya. Dia serahkan kekhawatiran kepada Allahnya dan dia berikan kepadanya. Karena Dia yang memelihara kita. Yang kedua, siapa itu orang yang mengenal Allahnya? Orang yang mengenal Allahnya adalah orang yang hidup dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama. Karena Allah adalah kasih. Ketika kita mengerti Allah adalah kasih, berarti orang-orang yang di sekeliling kita bisa saja menyakiti kita, tapi Yesus saya mengajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, untuk melepaskan pengampunan buat mereka yang membenci dan menyakiti kita, untuk mendoakan mereka yang menganiaya kita. Itu kita kenal Allah kita yang kasih. Dan yang ketiga, siapa itu orang yang mengenal Allahnya? Orang yang mengenal Allahnya adalah orang yang hidup dalam ucapan syukur, enggak hidup dalam pengeluhan. Karena dia tahu ucapan syukur adalah kehendak Allahnya. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Itu kehendak Tuhan, itu keinginan Tuhan untuk umatnya belajar bersyukur. Dan yang keempat, yang terakhir, siapa itu orang yang mengenal Allahnya? Orang yang mengenal Allahnya adalah orang yang bergaul dengan firman-Nya. Jangan ngaku kenal Tuhan tapi engkau tidak pernah baca Alkitab. Jangan ngaku kenal Tuhan tapi engkau tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan pada mulanya, pada awalnya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi orang yang bergaul dengan firman adalah orang yang bergaul dengan Allah. Sederhana. Sehingga akhirnya kita mengerti, kalau kita bergaul dengan firman berarti kita bergaul dengan Allah. Kalau kita bergaul dengan Allah, maka kita mengenal Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, sudahkah kita bergaul dengan firman Tuhan? Atau kita malas baca Alkitab? Kalau engkau mau mengenal Allah, Alkitab sudah mencatat banyak hal tentang pribadi yang dibukakan olehnya, tentang pribadinya. Kenallah Allah melalui firman. Kenallah pribadi Allah kita melalui firman yang sudah tertulis. Sehingga akhirnya kita semakin bisa mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Kita juga tidak lagi melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kita. Kenal pribadi Allahmu, maka engkau tidak akan mengalami kekhawatiran. Kenal pribadi Allahmu, maka engkau bisa melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakitimu. Kenal pribadi Allahmu, maka engkau tidak akan tinggal dalam persungutan dan pengeluhan. Dan kenallah pribadi Allahmu, maka engkau akan lihat firman yang menerangi hatimu, firman yang menerangi hidupmu. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini kami bersyukur karena kami tahu firman-Mu menegur kami. Malam hari ini kami bersyukur karena kami diingatkan ketika kami mengenal Allah kami, maka kami tidak menjadi orang-orang yang tinggal dalam kekhawatiran. Ketika kami mengenal Allah kami, maka kami tidak tinggal sebagai orang-orang yang membenci sesama kami. Ketika kami mengenal Allah kami tahu yang Tuhan kehendaki adalah ucapan syukur. Kami tidak boleh mengeluh, kami tidak boleh bersungut-sungut dengan apa yang mungkin hari-hari ini sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mau belajar bersyukur karena kami tahu apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sungguh itu adalah yang terbaik. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Secara khusus dalam ibadah online Breakthrough and Fasting Prayer malam hari ini, kami berdoa ya Tuhan, biarlah semakin hari kami semakin mengenal Tuhan kami.
Semakin hari kami menjadi semakin pribadi yang semakin terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya kami tidak hidup dan tinggal dalam kekhawatiran. Kami tahu Tuhan pelihara kami. Kami tahu Tuhan menyertai kami. Kami tahu hidup kami milik Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Malam hari ini secara khusus mereka yang beribadah secara online di rumah mereka masing-masing. Mereka yang bergabung melalui Facebook, mereka yang bergabung melalui Zoom, maupun mereka yang bergabung melalui Instagram. Hari ini hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Taruh sesuatu di hati kami ya Allah, untuk kami mengenal Allah kami lebih lagi, untuk kami mengenal pribadi Allah yang kami sembah, agar kami mengikuti apa yang Tuhan mau. Kami mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Hamba berdoa firman termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini hamba juga berdoa, membawa setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan, baik hamba di tempat ini maupun setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing, ambil pokok-pokok doamu. Mari bersama-sama kita angkat pokok-pokok doa kita di altar kudus Tuhan. Bapa, malam hari ini di hadapan kami ada pokok-pokok doa yang kami naikkan di altar kudus Tuhan. Kami percaya kami manusia biasa yang memiliki Allah yang luar biasa. Kami berdoa karena kami tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kami percaya Yesus kami, Tuhan kami, menjawab doa kami jauh lebih dari apa yang kami bayangkan dan apa yang kami doakan. Itu sebabnya di tangan kami ada pokok-pokok doa yang kami angkat di altar kudus Tuhan. Bapa, baik hamba di tempat ini maupun setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, kami mengangkat pokok-pokok doa kami. Kami berseru kepada Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan atas setiap pergumulan anak-anak-Mu. Dan kami berdoa, kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang menjawab setiap doa-doa dari umat-umat-Mu, yang mengangkat setiap pokok-pokok doa mereka di rumah mereka masing-masing. Dan kami percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang dinyatakan. Izinkan kami melihat satu persatu pokok doa yang kami tuliskan dijawab oleh Tuhan di dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunkan setiap pokok-pokok doa kita. Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami berdoa menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu hidup kami milik Tuhan. Apa yang Tuhan pandang baik jadi pada kami, karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota-kota di mana kami umat-Mu tinggal dan kami beribadah di dalam kota kami. Kami ucapkan berkat, kota kami diberkati Tuhan. Kota kami aman, kota kami tentram, ada kedamaian, ada kerukunan, dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari niat rancangan orang jahat. Kota kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat bangsa kami. Allah berkati Indonesia. Bangsa kami milik kepunyaan Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang mengucapkan berkat bagi bangsa kami. Karena itu kami percaya bangsa kami aman dalam perlindungan Tuhan. Setiap niat rancangan orang jahat, roh adu domba, siasat-siasat jahat atas bangsa kami untuk memecah bangsa kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, setiap perdukunan atas bangsa kami, okultisme atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus atas bangsa kami. Darah Yesus memagari membentengi bangsa kami. Bahkan kami ucapkan berkat buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Tuhan juga tolong Kapolri, Panglima TNI dengan jajarannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa mengucapkan berkat buat para gubernur, para bupati, para wali kota. Di dalam nama Yesus, takut akan Tuhan menyertai hati mereka, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, Tuhan kami doa adalah keputusan yang bijaksana, yang memajukan tempat bangsa di mana mereka memimpin. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa, Tuhan Yesus tolong
Tahun 2024 akan ada pemilihan presiden. Tuhan, kami berdoa biar semua aman, semua dalam kendali Tuhan, semua dalam campur tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka yang memimpin nantinya adalah orang yang Tuhan telah tetapkan, orang tertunjuk untuk memimpin pada akhir atas bangsa kami. Dan kami berdoa keadaan kondusif, keadaan aman. Tuhan tolong, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucapkan berkat. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Pada akhirnya kami bersyukur buat malam hari ini. Kami berdoa biarlah kalau sebentar kami akan kembali beristirahat, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan pertolongan Tuhan menjadi pagar perisai dalam kehidupan kami. Kami istirahat dengan tenang dalam perlindungan Tuhan. Besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan, dengan tidak kekurangan suatu apapun, dan bersyukur buat setiap pemeliharaan Tuhan atas kami. Terima kasih buat hari ini Bapa. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kenallah pribadi Allah. Kita menyembah Allah yang penuh kasih. Kita menyembah Allah yang memelihara hidup kita. Kita menyembah Allah yang sudah menyampaikan firman dan melakukannya buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita kembali ketemu hari Senin. Saudara dikasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang biasa mengikuti ibadah kita melalui online, ibadah kita live jam 11 di hari Minggu, ya kan? Dan setelah itu tidak ada lagi jam 11 khusus ibadahnya. Dan Bapak Ibu yang terbiasa bergabung bisa menyaksikannya. Dan kita kembali ketemu hari Senin dalam ibadah doa pagi seperti biasa. Dan doa saya menyertai Bapak Ibu. Tetap terus setia, tetap terus ikut Tuhan, tetap terus semangat. Masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom.